Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 kelas TBIB ingin menyampaikan hasil riset-riset yang kami ambil dalam bentuk video presentasi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Nadia Larasati dengan NIM 77 sebagai moderator. Kemudian ada teman-teman saya, Putri Abid Isani dengan NIM 81 sebagai pemateri 1, Ani Muswiro dengan NIM 88 sebagai pemateri 2, dan Ika Najwa Nadiana dengan NIM 94 sebagai pemateri ketiga atau terakhir. Nah, pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil telaah dan sintesis beberapa penelitian atau jurnal yang menjadi referensi utama dalam penelitian kami. Langsung saja kita mulai. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Putri Abid Isani. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk jurnal pertama, yaitu dengan judul Performasi Sintaksis pada Anak Tunagrahita Ringan dan Sedang di SLP Budi Asih Gombong. Penulisnya yaitu Sylvia Anggiasari, Oktia Putri, Nurhayani, Arwita Nurdianto, tahun 2024. Dengan metodologi yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, metode simak dengan teknik sadap simak libat jakap, yaitu rekam dan catat. Nah, subjeknya itu yaitu DFS anak laki-laki tunagrahita ringan, usia 12 tahun, kelas 5 SLP Budi Asih Gombong. Nah, yang kedua itu AR, anak laki-laki tunagrahita sedang, kelas 5 SLB Budi Asih Gombong. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu anak tunagrahita ringan atau TFS mampu memproduksi kalimat tunggal dengan pola SP, SPO, SPO, KET, SPP, PEL, SPO, PEL, serta kalimat majemuk setara dan bertingkat. Nah, yang kedua yaitu TFS menghasilkan kalimat deklaratif, imperatif, interrogatif, dan interjektif, meskipun masih kurang tepat dan dalam penggunaan imbuhan. Nah, yang ketiga yaitu anak tunagrahita sedang atau AR mengalami keterlambatan lebih signifikan, kesulitan melafalkan huruf tertentu dan terbatas pada kalimat sederhana. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu dengan judul Pemrograman Sintaksis pada Anak Berkebutuhan Khusus atau Gifted, studi kasus usia 8 tahun dengan penulis yaitu Omti Dasari pada tahun 2024 dengan jurnal yaitu Kalista, Kajian Linguistik Sastra dengan metode yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, subjeknya itu yaitu seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dengan inisial SA, anak berkebutuhan khusus, APK kategori gifted. Nah, hasilnya itu yaitu SA mampu menggunakan berbagai kelas kata, verba, nomina, adjektiva, adverbiba. Nah, namun masih sering kali terjadi kesalahan pelafalan karena cadel. Selain itu, SA mampu menghasilkan 20 kata frasa seperti frasa nomina, frasa adverbibal, namun seringkali terjadi kesalahan urutan kata yang tidak sesuai kaidah. Yang ketiga yaitu SA menghasilkan 11 kata klausa sederhana seperti pola, subjek, predikat. Nah, yang terakhir yaitu kalimat yang diucapkan SA masih sangat sederhana dan sering terdapat kesalahan dalam urutan katanya. Nah, jurnal yang ketiga yaitu penguasaan bahasa anak berkebutuhan khusus atau ABK, analisis respon terhadap pernyataan di SLP Negeri Tanawingun, Kebumen. Yang tulis yaitu Hidayatun Natiroh dan Muklas Abror. Terbit pada tahun 2024 di jurnal Dektas Jurnal Pendidikan Bahasa Sastra dengan metode penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dengan subjek yaitu siswa anak berkebutuhan khusus atau APK di SLP Negeri Tanawinangun, Kebumen. Selain itu ada tunanetra, gangguan penglihatan, tunarungu, gangguan pendengaran, tunagrahita, gangguan intelektual, tunataksa yaitu gangguan fisik dan autisme. Nah, hasilnya itu yaitu respon siswa didominasi oleh kata benda atau KB dan terkadang kata sifat atau KS. Penggunaan kata kerja kakak sangat jarang ditemukan. Tunanetra mampu memberikan respon yang paling lengkap dibandingkan kelompok-kelompok lain. Bahkan ada yang sudah membentuk kalimat subjek, predikat dan objek seperti aku ingin punya toko motor. Nah, yang ketiga itu tunarungu, merespon dengan KB dan KS. Siswa SMA mulai menggunakan KK misalnya kuliah, namun kalimat tetap sederhana. Nah, jurnal yang ketiga yaitu pemerahan bahasa pada anak berkebutuhan khusus yang ditulis yaitu Leni Rahmania, Anggi Suci Pertiwi, dan Rahmat Permana yang terbit pada tahun 2020 di Indonesian Language Education and Literature yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan observasi, wawancara, dokumentasi berupa rekaman. Nah, subjeknya itu yaitu seorang siswa yang didiagnosis menderita autis ringan dan
berkelas S1 SD bernama Muhammad Syafiq. Nah, hasil dari jurnal ini atau penelitian ini yaitu frase endosentrik terdiri dari unsur setara seperti anak soleh dan tidak setara seperti salat asar. Ditemukan juga kesalahan pelafalan dalam frasa seperti sholat subuh yang seharusnya sholat subuh. Selain itu, frasa eksosentrik mampu menghasilkan frasa dengan preposisi seperti ditasi dan dengan artikulasi non direktif seperti yang ada di situ gede. Nah, yang ketiga itu pengucapan kalimat tunggal dari majemuk. Namun sering terjadi kesalahan urutan seperti saya sama makan nugget dan penempatan kata hubungan yang tidak tepat. Yang ketiga yaitu mampu menghasilkan klausa sederhana dengan unsur subjek dan predikat. Yang terakhir yaitu kelas kata yang paling banyak diucapkan adalah nomina atau kata benda yang mengacu pada manusia dan benda di sekitarnya. Nah, lalu pada jurnal yang kelima dengan judul Kompleksitas Struktur Kalimat Bahasa Indonesia Siswa Sekolah Dasar Inklusi yang ditulis oleh Muhammad Muklis dan Berlian Pancarani pada tahun 2025 di Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, menggunakan metodologi pendekatan kualitatif. Nah, subjeknya yaitu siswa normal dan siswa berkebutuhan khusus. Nah, hasil dari jurnal ini adalah baik siswa normal maupun siswa ABK telah menguasai struktur kalimat paling sederhana yaitu SP atau subjek predikat. Nah, mereka mampu membuat kalimat lebih kompleks dengan menambahkan unsur lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan. Namun, pada siswa berkebutuhan khusus, kemampuan mereka sangat terbatas karena mereka hanya mampu menyusun kalimat transformasi, jenis, rapatan saja, atau menggabungkan kalimat, dan itu pun dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, mereka tidak ditemukan menghasilkan kalimat transformasi tunggal maupun sematan. Lalu, pada jurnal yang keenam yaitu dengan judul Penguasaan Bahasa dalam Komunikasi Lisan Anak Autis di UPT Pendidikan ABK Malang yang ditulis oleh Lydia Kurniasari dan Endang Sumarti pada tahun 2020 di Jurnal Bahasa Sastra dan Pembelajaran. Nah, di sini metodologinya menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Nah, subjeknya adalah anak-anak autis yang belajar di UPT Pendidikan ABK Malang. Nah, hasil dari jurnal ini yaitu penguasaan kata anak autis paling banyak menggunakan kata benda 32 kata, diikuti kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Nah, juga penguasaan frasa, jenis frasa yang paling dikuasai adalah frasa nominal atau 10 frasa, sedangkan frasa verba dan frasa adjektika muncul dalam jumlah sedikit, dan juga penguasaan kalimat. Anak autis paling sering menggunakan kalimat pernyataan atau 24 kalimat, diikuti kalimat pertanyaan dan kalimat perintah, dan juga fungsi bahasa yang paling dominan adalah fungsi informatif, yaitu untuk menyampaikan informasi atau memberitahu sesuatu yang diketahui anak. Nah, relevansinya yaitu hasil penelitian ini sangat relevan dengan penelitian berjudul Struktur Bahasa Frasa pada Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Muhammadiyah Pekajangan karena memberikan gambaran konkret tentang penguasaan frasa nominal pada anak autis yang dapat menjadi pembanding teoritis maupun empiris bagi analisis struktur frasa pada anak berkebutuhan khusus. Lalu yang ketujuh yaitu dengan judul Produksi Satuan Sintaksis Anak Autis di SLB C Yayasan Autisma Semarang yang ditulis oleh Nurul Fadilah dan Tri Wahyuni 2023 pada jurnal Transformatika Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya. Nah, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Nah, subjeknya yaitu dua anak penyandang autisme berusia 8 dan 10 tahun yang bersekolah di SLBC Yayasan Autisme Semarang. Nah, hasil dari jurnal ini yaitu anak autisme mampu menghasilkan frasa nominal seperti baju merah, frasa verbal seperti main bola, dan frasa preposisional seperti di rumah. Dan juga struktur frasa seringkali tidak lengkap, misalnya hilangnya unsur pelengkap, dan juga pola kalimat yang dominan adalah kalimat deklaratif sederhana dan terdapat ketidaktepatan urutan kata dalam beberapa frasa. Penelitian ini relevan karena menggunakan bentuk dan struktur frasa yang diproduksi anak berkebutuhan khusus serta menunjukkan tingkat kompleksitasnya. Nah, yang ke-8 ada pemerolehan sintaksis pada anak tunagrahita di SDLB ABCD Kurnia Asih Ngoro Jombang.
Penulisnya ada Nur Hidayah tahun 2002 di Jurnal Sastra Indonesia STKIP Pegri Jombang. Metodologinya menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik observasi wawancara dan rekaman, dan analisis data dilakukan secara struktural untuk mengidentifikasi jenis frasa, pola, kalimat, dan kesalahan sintaksis yang muncul dalam tuturan anak tunagrahita. Subjeknya dua anak tunagrahita sedang berusia 9 dan 11 tahun yang bersekolah di SDLB ABCD Purnia Asih Jombang. Hasilnya ada anak tunagrahita menghasilkan frasa nomina seperti buku merah, frasa verbal seperti makan nasi, dan frasa adjektifal seperti baju kotor. Terus ada kesalahan paling umum terjadi pada urutan kata dan penghilangan unsur predikat. Relevansinya, temuan ini bermanfaat untuk memperkuat kajian tentang struktur frasa dan kesalahan urutan kata pada anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kesembilan ada hubungan kemampuan sintaksis dengan reading comprehension pada anak gangguan pendengaran di Surakarta, ditulis oleh Ulfa Nur Islamiyati dan Kiat Sudrajat tahun 2023. Metodologinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan desain cross-seksional. Terus teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjeknya ada orang-orang dengan gangguan pendengaran yang bersekolah di dua sekolah luar biasa di kota Surakarta, yaitu SLB Negeri Surakarta dan SLBB BRTRW Surakarta. Hasilnya ada menunjukkan bahwa sebagian besar subjek memiliki kemampuan sintaksis dan kemampuan membaca pemahaman pada kategori sedang. Berdasarkan hasil uji Spearman-Rank diperoleh nilai signifikasi 0,007 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan sintaksis dengan kemampuan membaca pemahaman. Nilai koefisien korelasi 0,481 menunjukkan hubungan yang sedang dan positif, yang berarti semakin baik kemampuan sintaksis seseorang, semakin baik pula kemampuan membaca pemahamannya. Relevansinya, penelitian ini memiliki relevansi penting dalam bidang pendidikan khusus, linguistik, dan terapi bicara. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan memahami struktur kalimat sangat berpengaruh terhadap kemampuan memahami teks bacaan, terutama bagi orang-orang dengan gangguan pendengaran yang memiliki keterbatasan dalam bahasa lisan. Nah, yang terakhir ada Syntax Structure of Mental Down Syndrome Children and Expert Theory, ditulis oleh Rahma Dwi Ayu tahun 2021 di Jurnal Linguistik and Literatur Universitas Diponegoro. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan teori expert untuk menganalisis struktur frasa dalam tuturan anak penyandang Down syndrome. Kita dikumpulkan melalui observasi dan perekaman percakapan anak di lingkungan sekolah dan rumah. Subjeknya ada 3 anak sindrom Down berusia 7-10 tahun yang bersekolah di sekolah luar biasa di Semarang. Hasilnya, anak-anak sindrom Down menghasilkan struktur frasa sederhana. Penelitian ini memberikan dasar teoritis untuk analisis struktur frasa berdasarkan teori expert. Dari beberapa jurnal yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya, terdapat 5 jurnal yang itu paling relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian kami yang berjudul Struktur Bahasa Frasa bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SLB Muhammadiyah Pekalongan. Nah, kelima jurnal tersebut kami pilih karena memiliki kesamaan dari segi objek penelitian, pendekatan metodologis, serta fokus kajian pada struktur frasa dan sintaksis anak berkebutuhan khusus. Nah, jurnal yang pertama yaitu jurnal karya Siti Anggiasari dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Performasi Sintaksis pada Anak Tunagrahita Ringan dan Sedang di SLB Budi Asih Gombong. Nah, kami mengambil bagian metodologinya, yaitu penggunaan metode deskriptif, kualitatif, dan teknik analisis BUL, karena sangat sesuai dengan analisis struktur frasa yang kami lakukan. Kemudian jurnal yang kedua, penelitian oleh Nur Hidayah tahun 2022 berjudul Pemerolehan Sintaksis pada Anak Tunagrahita di SDLB Purnia Asih Jombang. Nah, dari jurnal ini, kami mengambil bagian hasil penelitian, khususnya tentang jenis frasa yang dihasilkan dan kesalahan urutan kata, karena berhubungan langsung dengan fokus analisis kami. Kemudian jurnal yang ketiga, jurnal Nurul Fadilah dan Tri Wahyuni tahun 2023 berjudul Produksi Satuan Sintaksis Anak Autis di SLB si Yayasan Autisme Semarang. Nah, kami menjadikan hasil analisis frasa dan pola kesalahan struktur dalam penelitian ini sebagai pembanding empiris terhadap data anak berkebutuhan khusus di SLB Muhammadiyah Pekalongan.
Yang keempat, penelitian Leni Rahmania dan kawan-kawan tahun 2020 berjudul Pemerolehan Bahasa pada Anak Berkebutuhan Khusus. Dari jurnal ini, kami mengambil kerangka teori linguistik mengenai frasa endosentrik dan eksosentrik sebagai dasar teori dalam menganalisis struktur frasa pada penelitian kami. Dan yang kelima, penelitian oleh Lydia Kurniasari dan Endang Sumakti tahun 2020 berjudul Penguasaan Bahasa dalam Komunikasi Lisan Anak Autis di UPT Pendidikan ABK Malang. Kami mengambil hasil penelitiannya yaitu jenis frasa yang dominan serta fungsi bahasa yang digunakan anak autis sebagai pembanding konteks penggunaan frasa dalam penelitian kami. Jadi kelima jurnal inilah yang menurut kelompok kami itu paling relevan dan menjadi fondasi utama dalam penyusunan metode, teori, dan analisis hasil penelitian kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Redika Chandrananta SSMU atas bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.